profilnya yang kita cari kan ini profil Mang Tohanya ini loh. Manusianya, subjeknya. Iya, manusia tani ini. Tapi untuk menuju ke sini kan perlu perlu deskripsi apa itu? Katakanlah catatan etnografi. Ya. Terus itemnya apa saja itu sekalian? Oh ya, pertama kalau yang aku ingat ya, misalnya cara pandang terhadap waktu. Oke. Waktu. Terus Apa itu? Jadwal harian. Oke. Terus apa itu? langsung ke kebahagiaan. Nah, Nah, soal imajinasi masuk kemana? bentar. Ntar itu kebahagiaan itu dikotominya bisa dengan kesenangan, itu perlu di anu nggak? Seneng dengan bahagia itu kan agak beda. Beda. Praksis dan anu Ini lebih ke kepuasan virtu. Virtu ini. Ya dibedain ya Pak Put ya, kesenangan yang sesaat-sesaat itu. Bukan pleasure gitu loh. Iya. Bukan. Aku yakin ini ada kok. Ya berarti yang ukur kesenangan juga dimasukkan. Jangan-jangan nanti terjebak kita. Jadi, keliru. Orientasinya loh gitu Gus, bukan ukuran kali ya. Oke. Baru jadwal harian. Enggak, yang tadi imajinasi gimana itu? Kayak apa penjelasannya tentang imajinasi? Imajinasi gimana? Ya itu harapannya ke depan itu loh seorang petani. Itu karena akan ini terintegrasi dengan kebahagiaan. Orang bahagia itu selalu punya harapan lagi gitu loh. Tapi yang tidak kalah pentingnya kan sebetulnya merealisasikan apa itu, memaknai kerjanya itu buat apa kan nanti kesini sama ini nih yang kayak Mas Uli terangkan itulah. Kalau Mas Toha berangkat ke kebun Nyangkul dengan pikiran akan tanam pohon, nanti kalau sudah berbuah, buahnya bisa dijual, itu akan lain nilainya kalau Mang Toha itu dengan misalnya saya berangkat ke kebun sebagai pelaksanaan tugas saya sebagai manusia di muka bumi. Oh, itu Pak Ulil kan gitu. Kalau Mas Ulil menerangkannya waktu ceramah di Odessa. Nah, kalau beliau memang cerdas ngomong. Belum pernah nyangkul. Saya kira benar. Ya, iya benar. Mana ada Mas Ulil salah. Begitu terus jadwal harian, cara pandang soal waktu. Tadi kok lupa satu. Oh ini. Apa itu? Loh, ini kan perlu. Nggak mungkin kalau nggak ada ini. Betul. Bisa. Sapinya Mang Toha bisa beranak. Oke, bagus. Nggak mungkin apa itu bunga mataharinya. Ini kreatif dengan misalnya lahannya kayak gini, perlu bagaimana kayak gitu loh. Oke. Nah, ini kan perlu deskripsi ini semua. Termasuk kemauan nanam kelor yang setengah kita paksakan itu juga bagian. Sekarang udah nggak terpaksa lagi loh. Kalau dulu kan aku bentak-bentak, sekarang enggak. Dengan kata lain, kita perlu bertanya ke subjek ini supaya kita paham bagaimana bisa ada sosok seperti ini dengan hasil kerja ini gitu loh. Jadi kita tidak semata-mata melihat hasil kerjanya aja gitu, proses di balik paham. Produknya gitu, produk kerja pertaniannya. Pertanyaan gitu loh Gus. Teman-teman yang nanti bergerak kalau ke dokumentasinya.
ukuran kebahagiaan kan kalau yang jadi paradigma ilmu ekonomi baru itu ukurannya skalanya 1 sampai 10. Skalanya. Nah, kita bagaimana menempatkan kalau mau dikuantifikasi itu iya kalau mau dikuantifikasi. Sebetulnya kalau dengan deskripsi kualitatif aja sih menurut saya udah lebih dari cukup. Yang penting kita punya pemahaman bagaimana ada sosok seperti ini dengan hasil produksi seperti ini gitu. Tapi mungkin tapi nggak apa-apa yang Pak Bud coba ditulis saja. Kuantifikasi. Ditulis saja Pak Bud apa aja. Karena nanti mungkin harus berpikir kita ini indikatornya untuk misalnya menilai bahwa suatu proses kerja ini telah dikatakan berhasil atau gagal gitu. Nah sebenarnya kan kita mencoba introduksi tujuan pembangunan yang berbasis budaya. Tentu pendekatan baru ini harus berbeda dengan pendekatan ilmu ekonomi modern yang asumsinya objektif. Objektif itu artinya ada ukuran-ukuran yang dibikin oleh struktur internasional gitu. Padahal kan kalau menurut filosofinya kebahagiaan itu dua, ada ya aliran utilitarianisme itu satu, kebahagiaan objektif dan kebahagiaan subjektif. Ya kebahagiaan objektif itu ya berupa ukuran-ukuran kayak pendapatan per kapita atau PDB ya, produk domestik bruto dan sebagainya. Terus kalau menurut ukuran itu orang-orang yang tidak memenuhi target per kapita sekian dolar per hari itu dianggap orang yang tidak bangun kan, orang yang tidak sejahtera. Tapi sebetulnya kan ukuran pembangunan objektif itu sasarannya kan adalah kebahagiaan juga, ketenangan, ketentraman. Nah, saya kira kalau ukuran kebahagiaan tuh dulu dengan ilmu ekonomi modern yaitu per capita income dan sebagainya. Tapi kan oleh Mab'ulul Haq itu ketika dia jadi direktur UNDP itu sudah diubah menjadi Human Development Index. Ada pendidikan, ada kesehatan dan sebagainya. Tapi itu tetap paradigmanya adalah ukuran-ukuran kesejahteraan objektif. Ya. Nah belakangan kan dikoreksi bahwa kebahagiaan itu memang subjektif lah gitu. Jadi bahagia menurut orang New York dengan petani di Ciminyan kan mungkin beda gitu. Nah tapi tetap sebenarnya intinya pembangunan itu adalah untuk kebahagiaan. Nah, ketika bicara soal kebahagiaan apa yang kan kebahagiaan itu ada dua ya, kebahagiaan objektif dan subjektif. Hipotesis saya sebetulnya orang kalau bicara kebahagiaan akan seperti ini. Nah kalau economic science ukurannya ini. Tapi kalau economic science itu memang works gitu, udah berhasil mengangkat kesejahteraan dunia. Sebetulnya kan dengan adanya SDG, Sustainable Development Goal, yang intinya adalah 17 goal, 166 sasaran. Basicnya adalah keseimbangan antara 3P itu. Iya, 3P. Apa aja tuh? People, prosperity, dan planet. Yang dimaksud planet? Ramah lingkungan, ekologi. Oh, ekologi. Ekologi ya? Ekologi. Jadi ketika kita ingin ekologi, kesejahteraan dan ketika kita ingin menaikkan kesejahteraan masyarakat, tidak boleh merusak planet. Gitu. Tapi kita mau mengkonservasi planet juga jangan sampai ini tidak sejahtera gitu. Nah, ilmu ekonomi modern itu sudah insaf sampai ke sini. Padahal sebetulnya praktek-praktek ekonomi indigenus, filosofi indigenus kan sudah ke sini semuanya. Misalkan kalau Sunda Tritangtu ya. Kalau Bali Trihitakarana. Nah, Tritangtu, kalau Trihitakarana itu kan
karena penyebab kebahagiaan, yaitu keseimbangan antara dewa lah atau Tuhan, alam, manusia. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ingin membicarakan pembangunan ekonomi yang hakiki, saya yakin sih jawabannya ada di sini gitu. Dan ketika ada di sini, ini terkait dengan nilai-nilai lokal setempat. Gitu. Jadi dalam kasus Mangsalawi, tulisan saya di Odessa, dia dagang kue 35 tahun. Terus saya katakan 35 tahun harusnya sudah punya toko. Dia bilang, alim gitu kan, nggak mau. Saya nggak bisa ngobrol nanti, saya nggak bisa jalan, sieun gering nangtung. Nah itu kan, saya kira itu ada kebahagiaan subjektif yang menurut saya tidak boleh diintervensi oleh negara. Gitu. Nah jadi biarkan rakyat mendefinisikan kebahagiaannya sendiri sesuai dengan nilai-nilai kosmologis dia, gitu ya. Nah, adapun tugas negara adalah menjamin hak-hak dasar. Ya itu. Misalkan, jadi ada batasnya juga, jangan sampai gembel gitu loh. Air ya. Kesehatan. Nggak usah ngasih duit nggak apa-apa, tapi air jamin. Pendidikan. Nah ini wajib. Bahasa, matematika. Nah ini yang harus dijamin oleh negara. Jadi jangan sampai nanti petani kecil yang hidupnya sudah berbahagia di desa, meskipun tidak punya mobil, tidak punya gedung yang bagus, tapi ketika dia perlu air, satu lagi mungkin ya pangan ya. Ya, keterjaminan pangan, tidak boleh kelaparan kan? Ya. Karena itu hak-hak dasar. Dia ingin air bersih ya jelas, ini terkait dengan kesehatan. Dia kalau sakit masuk rumah sakit harus sebentar, hak keamanan, tidak boleh mati konyol. Misal keamanan dari kematian, nyawa kan hak hidup ya. Kalau di Tritang itu kan perlindungan, kepemerataan kesejahteraan dan keadilan politik ya, keadilan kan pemerintahan. Itu di Sunda seperti itu. Nanti kita harus explore di Bali seperti apa, di Padang, di Minahasa. Udah kayak gini nggak usah ngasih modal ke UKM juga, nggak penting itu. Betul. Itu pemborosan kok. Betul gitu. Jadi nanti barangkali tugas kita adalah bagaimana kita merumuskan paradigma ekonomi, bukan paradigma ekonomi baru sebetulnya ya, paradigma ekonomi karena itu lama yang lebih realistis dan menjawab menjawab persoalan itu, yang paradigma ekonomi yang peka dengan nilai-nilai budaya gitu. Iya, iya. Jadi ini itu adalah tool untuk mencoba kita mengukur pemahaman tentang kebahagiaan individu atau kebahagiaan kelompok masyarakat lokal, kebahagiaan golongan etnik tertentu gitu. Nah itu kita harus tahu, dengan sekian 700 suku di Indonesia itu pasti punya kosmologi sendiri tentang kebahagiaan. Iya. Yeah. Nah tujuannya jangan sampai nanti kebijakan negara juga keliru. Kalau orang yang sudah bahagia dengan usahanya yang seadanya, terus kita intervensi dengan, oh kamu harus naik kelas usahanya dari UMKM menjadi kelas. Ya bantu aja anaknya sekolah gitu. Nggak usah dia. Biarkan dia berbahagia dengan definisi kebahagiaannya. Tapi kalau misalkan dia sakit, kesehatannya terjamin. Kalau dia ingin agar anaknya pinter dan sekolahnya bisa gratis. Itu selain gratis juga kalau khusus rumah sakit ini kan kita lemah pelayanan, jadi gratis dan tidak menyiksa mereka. Ya. BPJS kalau orang-orang kecil itu masuk puskesmas kan sengsara juga itu. Nah ini kan yang namanya sustainable development goal itu intinya keseimbangan ini. Yeah. Ya kok kita butuh ratusan tahun ilmu ekonomi modern ini untuk mengatakan bahwa
Iya, pembangunan itu harus sustain dan seimbang. Nah, itu padahal di buku agroforestry kan juga begitu. Padahal ini kan sudah ratusan Tahun ada. Barang-barang kerajinan, kriak, anyam-anyaman dan sebagainya yang baru diterjemah ke bahasa Indonesia 1 jilid doang. Saya belakangan setelah ngobrol dengan Kang Budi jadi sadar kelemahannya. Jadi pendataan dulu Belanda itu menurut saya terlalu terfokus kepada hasil akhirnya. Yang kita perlukan sekarang perilaku ekonomi seperti apa atau disiplin kepribadian seperti apa yang memungkinkan lahirnya barang-barang itu gitu loh. Ya. Sehingga kosmologinya kan bisa di rekonstruksi itu kalau itu ada. Iya. Nah karena ini, tapi kita bisa pakai langkah terbalik Wak, dengan kolonial archive ini kita pakai. Logikanya dibalikin. Dengan pendekatan katakanlah ya tentu saja harus pakai imajinasi sosiologisnya. Gak mungkin kan ada misalnya di Tasik pada tahun sekian misalnya diciptakan anyaman boboko, ya. Nah ini nggak mungkin tanpa ada satu disiplin yang melatarainya. Ya, disiplin kosmologisnya pasti ada. Selain misalnya untuk memenuhi kebutuhan setempat. Nah ini yang kosong Wak, deskripsi antropologis yang ini nih. Kalau si Rimbo sih sudah bilang ke saya, cuma saya tengahnya enggak nangkep. Semua produk di Sunda itu berangkatnya dari kosmologi Tritantu. Bisa jadi, cuman kan tetap perlu ada deskripsinya Wak. Iya. Dan apalagi dengan asumsi kayak tadi Wak Budi, tiap-tiap daerah kan dia spesifik. Kayak misalnya kita nggak bisa menyamakan konsepnya orang Kaneke sama orang Cigugur katakanlah gitu ya. Iya. Udah mesti beda itu. Yang jauh satu, itu. Yang satu mungkin banyak menyerap dari Cirebon, yang satu Pakuan dan sebagainya gitu Wak. Meskipun pasti ada ciri-ciri umum. Iya. Sebetulnya yang menurut saya justru mestinya ini Wak, nerusin risetnya James Scott itu, yang perilaku ekonomi petani Asia Tenggara itu.